Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Selamat hari Senin yang ceria. Semoga hari ini semua rencana Anda sudah tersusun rapi dan meeting-meeting juga sudah terkonfirmasi dengan baik ya. Tapi sebelum Anda melanjutkan semua aktivitas Anda, kami bukan ingin mengajak Anda untuk berhenti. Tetaplah melaju, tapi kami ingin memberikan inspirasi untuk Anda. Saya sudah bersama-sama dengan seseorang yang selalu menginspirasi kita di setiap hari Senin. Beliau adalah the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach and corporate culture consultant dari Capstone Consulting dan Sales Institute. Good morning, Pak Eloy. Selamat pagi, Mbak Ola. Selamat pagi, pendengar, smart listeners dan sahabat sonora. Kita melanjutkan sesi. Ini topik yang luar biasa dahsyat ini. Betul, bad and versus good manager. Yes. Ya. Tadi pagi sebelum subuh lah begitu ya. Saya membayangkan saya akan membahas ini kembali bersama dengan Pak Eloy. Lalu saya pada saat sedang bersiap-siap bercermin gitu, saya bertanya, are you good or bad manager gitu kan? Persis. Saya nanya tuh ke cermin gitu kan. Betul. Terus saya lihat daftar-daftar saya, kayaknya masih harus diperbaiki banyak hal. Semua kita harus terus memperbaiki diri. Asik ya. Nah ini dia waktunya kita memperbaiki diri Smart Listener. Karena kalau sudah gak punya waktu lagi untuk memperbaiki diri, kan itu artinya kita is over. Yes. Game over gitu ya. Persis. Jadi mumpung masih ada waktu, mari kita terus memperbaiki diri. Ya. Pak Eloy mungkin boleh diingatkan dulu kepada Smart Listener, kita sudah 2 kali ya membahas mengenai bad and versus manager gitu. Bahkan kita sudah pernah membahas ada 5 tahapan menjadi manajer yang baik. Yes. Saya tidak tahu Smart Listener dan juga sahabat sonora, posisi Anda apapun itu, kalau sudah punya tim, kata Pak Eloy, itu berarti sudah punya tugas untuk memanage ya. Yes. Sekalipun beliau adalah CEO dan juga direktur, sudah otomatis memanage para manajer di bawahnya. Yes, betul. Ya. Nah, Pak Eloy mungkin boleh ingatkan, kenapa sih kita mesti diingatkan terus-menerus mengenai bad and good manager ini gitu? Adakah memang ini menjadi sesuatu yang krusial dalam sebuah pertumbuhan organisasi atau perusahaan? Silakan. Baik, Mbak Ola. Sekali lagi selamat pagi, smart listeners dan sahabat sonora. Sebelum saya lanjutkan, Mbak Ola ya, itu 2 minggu terakhir kan kita menyentuh head terus, jadi otak terus yang kita sentuh. Betul. Izinkan saya 2-3 menit ini menyentuh heart atau hatinya dulu ya. Menyentuh jadi hati ya. Karena kalau kita bicara mengenai managing people, itu kita mesti mulai dari self management, managing ourself kan begitu. Karena kalau kita sendiri belum mampu mengelola diri kita sendiri, susah untuk mengelola hubungan dengan orang lain. Dan bicara mengenai self management, ini harus terus diingatkan. Samuel Johnson itu pernah ngomong kalimat yang bagus sekali, bahwa manusia itu sebetulnya lebih membutuhkan untuk diingatkan daripada diberikan petunjuk terus-menerus. Jadi bicara mengenai self management juga ada banyak hal yang bisa kita pikirkan, tetapi pagi ini saya mau mengulang bahwa ada 4 kemungkinan alasan kenapa sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi ini nanti akan membantu kita untuk melihat yang bagian mana nih yang selama ini self managementnya mesti diperbaiki. Jadi yang selama ini kita bicarakan itu berhubungan dengan ada yang namanya kehendak sang pencipta. Nah, kalau sudah bicara mengenai kehendak sang pencipta, ya sudah, apa yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk berserah, kan begitu Mbak, karena beliau sudah menghendakinya. Tetapi ada hal-hal yang juga terjadi di dalam kebebasan kita sebagai manusia, yang kita sebut sebagai
natural law juga ada, jadi hukum alam. Bagaimana kita bisa bekerja hari ini itu tanpa bermain-main dengan hukum alam. Tetapi yang paling penting saya kira adalah yang perlu diingatkan berhubungan dengan topik kita ini adalah free will. Bicara mengenai bagaimana kita semua ini diberikan kehendak bebas untuk mengelola diri dan akhirnya mengelola sesama. Nanti yang keempat itu berbicara mengenai satanic intervention, bagaimana ada gangguan dari si jahat yang bisa juga mengganggu kita. Tetapi bicara mengenai yang ketiga tadi itu paling relevan dengan topik kita yang bicara mengenai bagaimana kita bisa mengelola diri dari sisi mengelola kehendak bebasnya. Nah itu kalau di dalam buku-buku motivasi, di dalam training-training itu biasanya berhubungan dengan attitude. Jadi bagaimana kita mengelola sikap, karena sikap itu berbicara mengenai respons kita terhadap segala sesuatu, dan respons itu tidak datang tiba-tiba. Respons itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kita sepanjang hari. Jadi yang saya mau sampaikan di pagi hari Senin ini, yuk kita membutuhkan energi sebagai seorang manager, kita membutuhkan passion, kita membutuhkan semangat. Jadi mari kita memulai passion dan semangat itu dengan memilih dulu pagi ini untuk yuk apapun yang terjadi, tidak ada lagi yang namanya I hate Monday, tetapi kita memilih untuk mengatakan hari ini saya mau menjadi yang terbaik, saya mau menjadi 10xers, saya mau memberikan hasil 10 kali lebih baik, karena managers pada akhirnya dibayar untuk satu hal, to deliver result, untuk memberikan hasil yang maksimal. Ini hari ini menentukan hari-hari ke depan seperti apa begitu ya, karena kita punya kehendak bebas, free will begitu ya. Dan kebayang kalau misalkan kepalanya saja sudah nggak bersemangat, gimana sampai itu maksud ke ekor saya. begitu ya. Persis. Kita pernah diingatkan semuanya oleh Pak Eloy, bahkan mungkin ini sebenarnya sudah diingatkan banyak pihak juga gitu ya, banyak tokoh, bahwa yang namanya pembusukan mulainya dari kepala. Selalu mulai dari kepala. Nah, jangan sampai nih ke ekor kita ini mengalami pembusukan kalau kitanya sendiri nggak berubah ya. Baik, Pak Eloy, saya mau berubah. Ayo. Saya mau berubah, tapi sebelum kita berubah, Smart Listener, kita ingin menyemangati Anda semuanya. Kami undang Anda untuk bergabung, silakan di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Telepon kami 0216343417. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini, bad and versus good manager. Bad versus good manager. Ada di sebelah manakah kita? Apakah kita ada di sebelah kiri atau justru sudah mengarah ke sebelah kanan? Yang pasti sih semuanya proses begitu ya. Nah, Smart Listener, sulit menjadi good manager, tetapi apakah menjadi bad manager itu menjadi sesuatu yang mudah? Nggak juga ya. Kalau kita pengen jadi bad juga kayaknya susah nih gitu. Nah, Pak Eloy, apa arti penting, kalau tadi kan sekilas Pak Eloy tadi mengatakan gitu bahwa kemajuan atau pertumbuhan dari sebuah organisasi atau yang tim yang kita pimpin itu juga ada sedikit banyak atau banyak faktor ini dipengaruhi oleh kepemimpinan kita begitu ya. Nah, Pak Eloy, selain itu gitu, selain bahwa perubahan ini penting dimulai oleh sang pemimpin gitu ya, atau manajer dalam hal ini, entah itu posisinya di atas manajer atau di bawah manajer gitu, intinya pokoknya kalau sudah punya tim sudah haruslah berpikir seperti ini. Apalagi sih yang paling urgent gitu sehingga kita kemudian harus diingatkan kembali mengenai bad and versus good manager ini. Baik, jadi Mbak Ola, Smart Listeners dan sahabat Sonora, ini seri kita yang ketiga dan kemungkinan yang terakhir untuk bad versus good managers ini. Dan pagi ini sebetulnya saya mau mengarahkan kita pada satu kata yang sangat penting, yaitu accountability. Kita mau membangun budaya accountability. The culture of accountability itu berbicara mengenai akuntabilitas, nanti saya akan jelaskan. Tetapi bagi pendengar yang baru bergabung, seri pertama dan kedua tidak mengikuti, secara cepat saja bahwa kita mengatakan yang namanya manager, betul kita berfokus pada jabatan di level manajerial, tetapi GM, General Manager, ada manager di dalamnya. Managing Director, ada managing di dalamnya. Jadi selama kita punya tim untuk kita kelola, apa yang kita bicarakan di 3 series ini sebetulnya berguna untuk setiap kita. Dan kita sudah mengatakan sebetulnya
Apa sih tugas seorang manajer? Kalau mau disingkat menjadi satu kata, maka tugas dan tanggung jawab seorang manajer adalah to deliver result, memberikan hasil yang maksimal. Dan kalau mau ditanya itu seperti apa, di dalam training-training sebetulnya ada 20 kalau mau dikulitin satu persatu totalnya apa yang kita mau kerjakan. Tetapi ini kalau mau berbicara mengenai apa sih hasil maksimal, kita sudah mengatakan ujungnya adalah meningkatkan pendapatan perusahaan atau dealer atau cabang. Itu berhubungan dengan mendapatkan pelanggan baru, membangun kepuasan dan loyalitas konsumen, menurunkan biaya. Minggu lalu kita sudah menyentuh namanya ada 5 hal yang membedakan good managers dan bad managers. Di dalam mereka melakukan yang namanya setting objectives. Jadi bagaimana mereka membuat target-target, bagaimana mereka membuat sasaran untuk divisi, untuk departemen mereka. Tentu itu tidak boleh berdiri sendiri, itu mesti turunan dari strategi perusahaan ya. Kemudian kita sudah berbicara mengenai yang kedua, bagaimana mengelola pekerjaan. Nah, mengelola pekerjaan berbicara mengenai delegasi. Bagaimana karena seorang manajer dia mendapatkan hasil bukan lagi hasil dirinya sendiri tetapi hasil dari timnya. Makanya manajer berbicara mengenai apa? Bicara mengenai bekerja melalui dan bersama-sama dengan anggota timnya. So delegasi penting sekali. Minggu lalu saya sudah menyampaikan kalau mau mendelegasikan tugas, pastikan bahwa tujuan tugas itu sendiri sudah jelas. Pastikan bahwa Anda mendelegasikannya kepada orang yang benar. Pastikan ukuran waktunya juga jelas. Dan fleksibilitas di dalam pelaksanaan tugas ini juga perlu dilakukan. Dan saya selalu mengatakan, ingat bahwa sebagai manajer tidak semua hal bisa Anda delegasikan. Khususnya berbicara mengenai akuntabilitas yang nanti kita juga akan bahas ini, bahwa akuntabilitas tanggung jawab terhadap hasil 100%. Kadang-kadang manajer juga kalau semua berjalan baik, dia klaim itu menjadi kehebatan saya. Tapi kalau ada masalah di lapangan, dia tunjuk jari dan mengatakan anak buahnya yang bersalah. Itu harus dihindari. Nah, yang ketiga kita bicara mengenai minggu lalu, sudah mulai bicara mengelola manusia. Bagaimana kita managing people. Di dalamnya minggu lalu kita bicara mengenai situational leadership. Bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita mengelola berdasarkan situasi, bahkan berdasarkan pribadi masing-masing orang. Baik. Pak Ele, ini kalau kita bicara soal manajer ya, bad and good versus good manager begitu ya. Kok good versus sih? Nah, ini tadi Pak Ele mengatakan to deliver a result gitu ya. Salah satunya adalah kita bekerja dengan dan bersama begitu kan. Kita delegasikan ya kepada tim kita. Permasalahannya kita tidak selalu bertemu dengan atau kita tidak selalu memiliki tim yang ideal begitu ya. Kita sudah percayakan, kita sudah delegasikan begitu. Tetapi dalam perjalanannya hasilnya ini nggak sesuai dengan harapan. Lalu kemudian mungkin manajer bisa menjadi shortcut begitu ya. Udah next, udah saya ajalah untuk mengerjakan ini dan sebagainya. Dan kemudian timbullah pemahaman dari timnya atau anak buahnya, ini kayaknya kok atasannya begini sih, pemarah sih, kok nggak percaya sih dan sebagainya sih. Nah, ini bicara soal apa sebenarnya sehingga hal ini bisa terjadi? Atasan yang tidak bisa mendelegasikan ya, atau tim yang tidak bisa memahami apa yang didelegasikan. Bagus sekali Mbak Ola. Silakan. Ini ada hubungannya dengan tugas dan pekerjaan tanggung jawab manajer yang baik di nomor 4 dan nomor 5. Nah, itu akhir dari series kita di minggu di hari ini. Jadi yang keempat, mengelola kinerja atau managing performance. Nah, di dalam managing performance kan sudah didelegasikan nih tugasnya nih. Tetapi kinerjanya hasilnya akan seperti apa? Itu juga masih menjadi bagian dari tugas kita sebagai seorang manajer. Nah, itulah yang kita sebut sebagai accountability. Karena hasil Mbak Ola itu adalah buah dari tindakan. Dan tidak banyak tindakan yang dilakukan sampai seseorang bertanggung jawab untuk melakukannya. Jadi saya ulang ini, kalimatnya penting sekali. Kita ingin kinerja baik, kita ingin hasil yang baik. Seorang direktur sebagai seorang manajer ingin kinerjanya kalau perlu 10 kali lebih baik dari bulan yang lalu. Tetapi pertanyaannya gimana caranya? Tadi kita sudah setting objektif, kita sudah managing task, kita bagi-bagi tugas begitu ya, sudah. KPI, key performance job description sudah dibuat. Yang ketiga, kita sudah mengelola manusia dengan yang tadi saya sebutkan, di dalamnya ada situational leadership, termasuk ada coaching di dalamnya. Tetapi kemudian nomor 4 adalah managing performance, memastikan bahwa hasilnya baik. Nah, kalau ditanya dari semua kunci
dari semua prinsip yang penting di dalam mengelola kinerja. Masing-masing orang bisa berbeda, tetapi saya memilihnya adalah accountability. Kita harus membudayakan akuntabilitas. Nah, saya mau membahas dulu Mbak Ola tanda-tanda manajer dengan akuntabilitas yang tinggi. Kenapa kita memulai dari manajer? Karena anak buah kita itu kan melihat apa yang dilakukan oleh manajernya. Jadi ada beberapa nih. Yang pertama, manajer dengan akuntabilitas yang tinggi, kita sebut dengan 8B. Banyak amat ya. 8B. 8B. Jadi yang pertama, bekerja dengan rasa peduli dan memiliki. Jadi ada sense of ownership. Nah, ini penting sekali karena kalau seorang manajer itu tidak punya ownership, dia tidak merasa memiliki, dia hanya datang bekerja itu sekedar mendapatkan pendapatan bulanan. Dan mohon maaf Mbak Ola, masih ada loh level manager yang seperti ini. Yang mengejarnya adalah ingin mendapatkan pendapatan yang lebih. Tadi. Dan tidak ada ownership di sana. Karena dia tidak ownership di sana, maka yang kedua nanti dia akan susah nggak ada responsibility-nya. Jadi seorang manager, dan ini sebetulnya berhubungan dengan seorang staff loh. Karena kalau seorang let's say staff ingin menjadi supervisor menjadi seorang manager, dia kalau punya 8 ini di level staff aja, sebetulnya dia sudah terhitung sebagai seorang manager pada akhirnya. Dia hanya menunggu waktu dari Tuhan untuk mengangkat dia di level yang lebih tinggi saja. Jadi kalau Anda sekarang di level staff dan Anda sedang mendengarkannya dan mengatakan it's not relevant, tidak relevan buat saya, sorry, you are wrong. Karena kalau Anda melakukan ini, sebetulnya Anda sudah di level itu, tinggal menunggu posisi itu diberikan kepada Anda saja. Jadi yang pertama adalah mari kita bekerja dimanapun, mesti membangun yang namanya sense of ownership. Nah, pertanyaannya bahwa gimana sih tandanya kalau seseorang tuh punya sense of ownership? Singkat kok, jelas sekali. Mulai dari kata C, namanya care, peduli. Waktu Anda datang ke kantor dan mulai dari meja Anda sajalah, meja Anda berantakan, pertanyaan saya adalah, do you care? Anda peduli tidak? Lalu kemudian nanti ketika teman-teman anggota tim Anda waktu meeting dan ternyata 2-3 orang dari mereka terlambat di meeting, do you care? Atau alah terserahlah dia mau datang nggak mau datang ke. Saya berharap mulai dari hal-hal yang kecil ini dulu lah ya. Jadi yang pertama adalah sense of ownership. Yang kedua, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tidak mungkin orang itu penuh tanggung jawab kalau dia tidak punya ownership. Gitu ya. Yang ketiga, berani dan tahu bagaimana membuat keputusan. Nah, ini memang harus dilatih. Besok dengan Exim Bank misalnya, kami akan mengadakan training selama 2 hari. Judulnya adalah Problem Solving and Decision Making. Kenapa? Karena memang ini ada alurnya, ada caranya, ada teknik-tekniknya. Bersama dengan rekan saya Pak Andi, besok kita akan berbicara selama 2 hari. Berani dan tahu bagaimana membuat keputusan. Baik, Pak Eloy, tadi Pak Eloy mengatakan bekerja dengan rasa peduli dan memiliki ownership ya. Ini banyak di antara kita mungkin yang memiliki atau memahami kondisi ini kalau seandainya saya punya gaji yang besar gitu. Ngapain saya punya rasa peduli dan memiliki kalau saya itu nggak punya gaji yang besar gitu. Seringkali ada di ranah ini kita masih berada. Persis. Begitu. Bagaimana meningkatkan atau mengubah mindset yang seperti itu Pak Eloy? Nanti kita jawab di sesi berikutnya ya. Kita udah dikasih tanda untuk jeda dulu. Terima kasih untuk Pak Teddy di Palembang yang sudah bergabung. Lalu kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp. Kami undang Anda untuk kembali mengirimkan tanda tangan tuh jadinya emang semua karakter ya. Mengirimkan komentar atau juga pendapat Anda berkaitan dengan bad atau juga good manager. Anda sendiri merasanya seperti apa? Sudah ada di posisi yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Dan Anda bisa share juga apa tantangan terbesar Anda pada saat ini untuk menjadi seorang good manager. Kami tunggu di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini. Setiap orang ingin sekali menjadi sesuatu yang baru, sosok yang baru. Gak kepengen dong sama seperti kayak minggu kemarin gitu ya. Sehingga pagi hari ini kita diingatkan bagaimana menjadi seorang good manager. Tadi ada tanda-tanda manajer dengan akuntabilitas yang tinggi begitu ya. Bekerja dengan rasa peduli dan memiliki ownership. Bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berani atau tahu mengambil atau membuat keputusan. Ini berarti siap menghadapi resiko dengan segala keputusan. Tetapi mungkin yang pertama dulu nih Pak Eloy, boleh nggak nih agak dikulik begitu ya? Mungkin sebagian besar dari kita ini banyak yang masih berpikir ngapain sih gitu punya rasa ownership gitu ya? Kalau saya digajinya masih segini-segini aja begitu. Apakah ini yang kemudian seperti kayak berpendar gitu? Semangat yang kayak gini nih yang berpendar kepada tim kita, yang tim kita juga akhirnya berperilakunya juga atau punya motivasinya demikian Pak Eloy. Ya udah ngapain sih terlalu semangat amat? Oh saya juga digajinya segini-segini juga. Nggak ada tuh berita-berita mau kenaikan gaji gitu ya. Apakah karena itu dan itu sesuatu yang manusiawi kan? Nah bagaimana mengubah mindset itu menjadi lebih tinggi lagi, naik kelas begitu Pak Eloy? Setuju. Pertama tadi sebagai manajer kita adalah harusnya menjadi teladan ya Mbak Ola. Dan tentu saja kalau buat saya gampang untuk berbicara mengenai mesti ada sense of ownership, mesti ada rasa memiliki karena memang wong saya yang memiliki gitu ya. Tapi kan saya juga pernah bekerja di perusahaan lain dan saya menyadari itu tidak mudah gitu. Kecuali kita ini menjadi manusia di atas rata-rata. Manusia di atas rata-rata di industri apapun selalu bekerja tidak utamanya bukan tentang apa yang kudapatkan. Utamanya bukan apa yang kita dapat ya. Bukan, selalu berbicara mengenai apa yang bisa ku berikan. Jadi we go beyond the expectation. We give more than expected. Kita memberikan lebih dari yang diharapkan. Saya ambil contoh saja di tim kami yang masih kecil gitu ya, perusahaan masih kecil, tetapi saya tahu sekali bahwa di tim kami yang memang peduli kalau saya punya kesempatan untuk mengembangkan orang atau mau mengembangkan bisnis, saya selalu memulai dari orang-orang yang tadi itu yang selalu memberikan lebih dari yang diharapkan. Saya di dalam buku yang pertama Life Success Triangle itu ada satu quote, satu kalimat yang saya tuliskan kira-kira intinya begini. Tidak ada seorang pun yang pernah digaji berdasarkan waktu, tetapi digaji berdasarkan value. Itu apa? Itu kontribusi yang Anda berikan di divisi, di departemen, di perusahaan, di industri, di dunia. Jadi semakin tinggi value nilai yang Anda berikan, maka nanti benefit dan salary dan yang lain-lain itu akan mengikuti. Saya bertemu dengan orang-orang yang sampai usia lanjut tidak memberikan atau tidak mendapatkan hasil maksimal dalam hidupnya. Karena ini sebetulnya dalam mindset. Ada orang-orang yang bekerja selalu meminta apa yang kudapatkan lebih dulu. Seandainya Mbak Ola, kita bisa memulainya dengan hari ini saya mau memberikan apa lebih dulu. Dan itu berbicara mengenai ownership. Nah memang Anda mengatakan, kan saya bukan saya yang memilikinya. Ya, tapi let's say lah ya, ini kalau di tempat kami, misalnya kita berikan laptop untuk beberapa teman atau manajer kita bawa gitu ya. Kadang-kadang ya properti atau seperti ini dari kantor gitu, kita nggak taking care. Jadi pernah kejadian dulu itu saya melihat, waduh ini berdebu gitu ya, nggak dirawat. Dalam pikiran dan saya ngomong satu persatu, kalau you seperti ini, you jangan berpikir ya Tuhan akan memberikan kamu lebih loh. Karena you gak setia pada hal-hal yang seperti ini. Apalagi you meminta lebih besar. Jadi come on kita. Maka kalau saya ingatkan sedikit Mbak Ola, bicara mengenai definisi sukses ini dalam konsep theocentric motivation misalnya, bahwa sukses itu tidak berbicara mengenai rumah mewah dan mobil mewah utamanya gitu ya, bukan itu. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi berbicara mengenai faithfulness, berbicara mengenai kesetiaan melakukan yang terbaik sesuai dengan bakat. Dan itu bicara setiap hari. Jadi ownership buat saya is the key for accountability. Dan itu mulai dari siapa? Itu mesti dimulai dari pimpinan. Betul manajer tingkat menengah, tapi sebetulnya juga dimulai dari bahkan board of directors. Mereka harus juga menjadi teladan, menjadi contoh untuk orang-orang di bawahnya. Oke, pertanyaannya apa sih yang bisa saya berikan pagi hari ini atau hari ini, mulai hari ini kepada perusahaan, kepada tim saya supaya menjadi lebih baik lagi. Kalau semuanya punya pemikiran seperti ini,
Wow, powerful banget. Dan ini kalau sudah menjadi budaya nih, powerful sekali. Seperti Mbak Ola tahu ya, saya membaktikan hidup saya ini untuk berbicara mengenai budaya. Saya nanti hari Kamis akan berbicara di BMJ ya. Saya mungkin bapak-bapak lagi mendengarkan ini. Tetapi kalau ini sudah menjadi budaya perusahaan, strategi itu bisa ditiru oleh kompetitor, Mbak. Tetapi berbicara mengenai tim yang semuanya punya akuntabilitas, tim yang punya ownership, itu nggak bisa ditiru oleh kompetitor. Jadi memang membudayakan ini sangat penting. Baik, kita boleh beralih sejenak ke WhatsApp ya. Silakan. Selamat pagi Pak Eloy, ini ada dari Vivi. Kalau pencapaian mungkin tercapai, tapi anak buahnya stres, berat, demotivasi, merasa tidak dibina, apakah itu termasuk good manager gitu? Jadi sekali lagi di dalam situational leadership ada yang namanya dari Daniel Goleman punya ini. Jadi situational leadership itu ada dari Ken Blanchard, ada dari Daniel Goleman. Dari Daniel Goleman dia mengatakan 6, salah satunya memang pace setting. Pace setting itu dimana kita memberikan target yang begitu tinggi kepada tim kita, dan itu penting. Hanya perhatikan 2 hal dia bilang, mereka mau dan mereka mampu. Karena kalau mereka mau tapi tidak mampu, yang Anda lakukan adalah berikan mereka training pelatihan. Mereka mampu tapi tidak mau, sentuhlah hatinya. So pertanyaannya adalah apa tadi pertanyaannya apa, sorry? Jadi kan kinerjanya bagus. Ya, tapi pada stres. Target tercapai, tapi kemudian tim menjadi demotivasi, nggak semangat begitu ya, stres gitu kan? Mungkin karena dipush, dipress begitu. Sebetulnya stres itu tidak selalu karena dipush ya, tapi dan tidak terlalu jelek juga. Tapi kalau stres itu terjadi cukup lama, saya khawatir nanti di target tahun 2017 mereka tidak akan memberikan hasil yang sama seperti hari ini karena mereka demotivasi. Nah, apa sih yang terjadi? Mungkin mesti melihat skimnya lagi juga sih. Kadang-kadang ya orang juga bertanya, gila gue udah kerja lembur-lembur begini, tapi kok tidak terjadi kenaikan apa-apa kan gitu. Jadi the rules of gamesnya juga masih ada, masih jelas ya. Jadi ya itulah benefit, insentif, bonusnya mungkin yang perlu dipikirkan, Bu. Baik. Ada Pak Fian di Jakarta yang bertanya, bagaimana menghadapi kalau salah satu anggota kita, ini kan tim beda-beda ya. Pokoknya bagaimana caranya sebenarnya menghadapi tim yang punya karakter beda-beda. Ada yang merasa mungkin sangat senior, berpengalaman, pintar, tapi ada juga tim yang jauh dari ekspektasi kita begitu kan. So far apa sebenarnya kuncinya bisa menghadapi tim yang berbeda-beda nih, budaya dari keluarganya, karakternya, cara dia mengerjakan tuh beda-beda begitu. Bagaimana Pak Eloy? Ya, sebelum saya jawab ya, saya sampaikan dulu bahwa apapun jawaban kita tidak tidak berarti memanage orang itu mudah. Mengelola manusia itu, karena jangankan orang di kantor ya, saya punya 2 anak aja. Putra dan putri saya itu membutuhkan hikmat yang tinggi dari Tuhan. Karena pertama saya harus menjadi teladan dulu sih, Mbak. Dan yang kedua, kalau memang ada yang karakternya begitu sulit, sebetulnya kan pertanyaannya waktu Anda rekrut, sebetulnya Anda rekrut itu apa sih dasarnya? Apakah Anda rekrut karena memang dia IPK-nya cum laude, atau karena Anda merasa dia fit dengan budaya perusahaan Anda? Dari berbagai referensi yang saya tahu ya, sebetulnya Anda mencari orang itu justru yang pertama seharusnya itu yang fit dengan your culture, dengan nilai-nilai, dengan budaya perilaku perusahaan Anda. Dan itu berbicara mengenai karakter. Jadi harusnya Anda bisa memfilter dari pertama kok. Tapi kalau Anda mengatakan, well saya menjadi manajer, itu anak buah itu anggota tim sudah diberikan dari sononya kok, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Well, saya mesti meminta Anda untuk memprofilkan anak buah Anda sih. Jadi profil anak buah kita itu selalu ada 4. Profil yang pertama adalah anak buah kita yang pintar, mereka kinerjanya bagus, dan dari sisi karakter mereka bagus. Jadi mudah untuk dikelola. Jadi in terms of competencies mereka bagus, in terms of character mereka juga bagus. Itu profil yang pertama. Kalau mendapatkan itu Mbak Ola, waduh itu surga banget. Lucky you. Lucky you. Ya, yang kedua adalah kinerjanya bagus. Jadi performance-nya, kompetensinya bagus, tapi dari sisi karakter memang kadang-kadang membuat kita pusing. Kenapa mereka menuntut banyak, mereka tahu bahwa mereka pintar, mereka meminta ini, meminta itu. Saya selalu mengatakan itu juga mesti pertahankan. Sampai kapan? Sampai Anda menemukan penggantinya.
Kenapa? Karena if you choose competencies over character, saya selalu mengatakan choose character. Tapi kalau perlu, kalau bisa ya dapat dua-duanya di profil yang pertama. Tetapi ada profil yang ketiga. Mereka itu kinerjanya rata-rata saja, bahkan cenderung kurang. Tapi karakter mereka baik. Ini juga mesti dipertahankan. Tetapi yang paling penting nomor 4, ini hati-hati. Mereka kinerjanya buruk dan karakternya juga buruk. Nah, seringkali yang ada di kuadran keempat ini menghabiskan 80% waktu dan tenaga dari manajer atau pimpinannya. Dan kalau seorang manajer tidak pernah memprofilkan anak buahnya, dia akan tersedot semua tenaga dan perhatiannya untuk kuadran 4. Nah, kalau yang ibu bapak bilang tadi, gimana dong kalau kita punya karakter? Buat saya adalah berikan waktu saja pada diri Anda untuk mengcoach dia, mengdirect dia, memberikan dia bimbingan, binalah dia. Tapi memang kalau pada akhirnya ada orang-orang yang kepala batu dan sulit sekali, Anda tinggal memutuskan Anda ini organisasi sosial atau Anda memang dibayar untuk deliver result. Karena kalau Anda deliver result, Anda mesti ngomong ke atasan orang HRD supaya orang itu diganti sudah, karena you don't have enough time, man. Mendingan fokus pada apa? Fokus pada kuadran pertama dan kedua. Kenapa? Karena kalau Anda tidak fokus pada kuadran pertama dan kedua, mereka itu tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari manajernya. Dan tolong ingat ini, manajer-manajer, ada banyak anak buah kita pergi pindah ke perusahaan lain, bukan karena di perusahaan lain mereka mendapatkan gaji lebih, tetapi karena mereka tidak mendapatkan perhatian cukup dari manajernya. Kenapa mereka tidak mendapatkan perhatian cukup dari manajernya? Karena manajernya waktunya habis untuk kuadran 4. PR berikutnya ya, memperhatikan tim. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, coba diingat-ingat siapakah di antara tim Anda yang rasanya perlu mendapatkan perhatian khusus nih ya. Kita jeda dulu, nanti SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk kita akan bacakan di sesi berikutnya. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener, kita sampai pada sesi yang terakhir dalam Smart Motivation kali ini dan kita sedang membahas mengenai bad versus good managers. Saya ingin membacakan dulu beberapa WhatsApp yang sama begitu Pak Elo ya, supaya nanti Pak Elo bisa coba menyimpulkan apa sebenarnya yang menjadi permasalahan yang sering dihadapi begitu ya. Ada Franz di Surabaya yang bertanya, ini seperti ketakutan begitu ya, khawatir. Apakah nanti kalau terlalu 8B manajer berubah jadi terlalu melo, tidak koleris gitu ya. Target-target justru meleset dan sebagainya, terlalu perfect menurut Pak Franz di Surabaya begitu. Terus kemudian ada juga Ibu Ningsi di Pontianak, saya tertarik dengan materi yang dibahas hari ini. Saya mau bertanya, jika tanda-tanda manajer yang Bapak sebutkan tadi namun masih juga ada kemajuan, apakah saya hijrah ke pekerjaan lain ya, atau tetap setia dan sabar menunggu waktu yang Tuhan berikan begitu? Kemudian ada juga pertanyaan dari namanya nggak disebut, Tantriani ya. Tantriani, bagaimana kalau kita di posisi manajer menghadapi atasan yang sering angkat tangan, nggak backup dan directionnya sering membingungkan begitu ya, tidak konsisten, susah. Jadi mungkin di atasnya manajer ini kalau misalkan ada sesuatu tuh nggak mau backup gitu ya. Itu kan kamu yang ambil keputusan, kamu yang tanggung jawab lah begitu. Nah, bagaimana dengan 3 situasi ini Pak Eloy? Ada kekhawatiran kalau 8B tadi itu terlalu perfect, malah target jadi meleset begitu ya. Terus kemudian Ibu Ningsi di Pontianak ini mungkin juga mewakili yang lain begitu. Kalau nggak juga, apa saya harus pindah kerja begitu kan? Silakan Pak Eloy. Baik, jadi Pak Franz, thank you. Iya, saya paham sekali apa yang menjadi pertanyaannya Pak. Ini kan yang kita bicarakan ini hanya guidance Pak ya. Sebagai seorang managers yang adalah juga leaders, kita harus tahu di lapangan kan kapan apa yang harus kita lakukan di situasi-situasi tertentu. Yang saya bicarakan mengenai akuntabilitas tadi yang 8B sebetulnya belum dibacakan semua. Tetapi intinya bicara mengenai akuntabilitas, kita sebagai manajer harus menjadi contoh. Apa sih contohnya? Ketika Anda mengatakan
A, lakukanlah A. Itu akuntabilitas gitu ya. Yang kedua, jangan menerima alasan dari diri sendiri atau orang lain, dan jangan menyalahkan seseorang atau sesuatu atas kegagalan Anda. Ambil tanggung jawab 100%. Itu inti dari akuntabilitas. Dan yang terakhir, ketika Anda berada di tengah-tengah tekanan ya, krisis, sadarilah bahwa Anda sedang diawasi oleh anak buah Anda. Jagalah integritas Anda setiap waktu, termasuk pada saat tak seorang pun melihat. Jadi itu inti daripada akuntabilitas ketika Anda dan saya sebagai manajer atau sebagai seorang direktur mau memberikan keteladanan. Nah, pertanyaannya adalah apakah tidak terlalu melo? Well, sekali lagi tergantung pada situasinya, Pak. Yang kedua dari Ibu Ningsih mengenai hijrah. Sebetulnya sekali lagi ya Ibu yang tahulah di lapangan seperti apa gitu. Kalau tadi berbicara mengenai angkat tangan gitu ya, itu tadi dari Ibu Tantri ya. Atasan yang di atas kita ini malah justru angkat tangan kalau ada apa-apa gitu, nggak mau backup begitu ya. Bagaimana menghadapi atasan yang seperti ini buat para manajer? Baik buat Ibu Ningsih dan Ibu Tantriani ya, mari kita lihat bahwa peluang itu selalu ada di belakang, di balik, di dalam masalah gitu. Jadi itu kuncinya kan. In every problems there are opportunities. Jadi kalau Anda merasa lingkungan Anda, atasan Anda tidak memberikan keteladanan tadi, itu kan sebetulnya peluang untuk Anda menunjukkan kepada owner, menunjukkan kepada bos atasan bahwa Anda lebih baik kan. Sehingga siapa tahu dengan Anda menunjukkan kesabaran dan kemampuan bekerja di dalam tim yang tidak ideal ini, justru Anda akan diberikan kesempatan untuk mengganti atasan yang seperti tadi. Nah, tapi kalau Anda mengatakan, iya gimana wong yang manajer itu masih anggota keluarga mereka gitu. Well, sekali lagi sih Pak, Ibu, life is a choice ya. Anda pikir-pikir sajalah gitu. Apa yang terbaik. Bayangan saya ya setia saja. Tetapi kalau ternyata Anda merasa saya sudah melakukan segalanya, ya berdoalah supaya Tuhan berikan tuntunan bagusnya kemana ya. Iya, Pak Eloy, ini kita sudah sampai di menit yang terakhir begitu ya. Cepat sekali. Cepat sekali ya. Nah, saya mengingatkan smart listener dimanapun Anda berada ya. Kalau Anda mendengarkan atau menyimak Smart FM, mungkin di tempat Anda barangkali mungkin frekuensinya seringkali turun naik dan sebagainya, maka Anda bisa sebenarnya mendengarkan siaran kami dengan cara mendownload siaran kami di App Store, dan kemudian Anda search Smart FM dan pilih yang ada tulisannya radioaktif supaya Anda bisa mendengarkan siaran kami tanpa terputus. Pak Eloy, ada Pak Albert di Pasuruan yang mau menanyakan bagaimana sebenarnya metode atau kebiasaan menjaga sikap profesional as a manager dalam situasi yang terkadang kurang menguntungkan. Ini sangat menarik sekali menjadi penutup begitu ya. Situasi yang ada di atau yang kita hadapi di dalam perusahaan tidak selalu ideal, Pak Eloy. Kesempatan untuk mencari kambing hitam itu mungkin jauh lebih besar begitu ya. Menyalahkan tim, menyalahkan atasan itu kayaknya lebih menyenangkan gitu ya ketimbang memperbaiki ke diri masing-masing begitu. Nah, apa kebiasaan atau sikap yang semestinya dimiliki ini begitu supaya manajer yang di tengah-tengah ini bisa berpengaruh ke atas, bisa juga berpengaruh ke bawah. Paling tidak kalau nggak bisa mengubah budaya, minimal kemudian bisa membuat organisasi tetap berputar. Baik, jadi maulah smart listeners dan sahabat Sonora, menjadi manajer ini adalah tugas yang mulia, sekaligus berat, penuh tantangan. Tetapi itulah sebab kenapa selalu saya mengatakan turning managers into good leaders. Karena di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila seperti ini, manajer dengan mindset yang penting, saya mengerjakan tugas saya, ikuti SOP saja, tidak akan berhasil. Karena kita hidup di tengah dunia ekonomi yang namanya VUCA, penuh dengan ketidakpastian, uncertainty, complexity, ambiguity itu terjadi di sana. Sehingga kalau ada tadi di tengah pertanyaannya adalah bagaimana seorang manajer bisa tetap positif. Well, tadi di awal saya sudah buka, it is always about choice. Pertanyaannya adalah Anda sebetulnya mau memberikan hasil seperti apa sih? Karena hasil yang Anda berikan hari ini itu akan menjadi
apa yang akan dikenang, legacy Anda masing-masing dan legacy saya. Saya berharap bahwa ketika Anda bangun pagi tadi, Anda tahu bahwa it is another opportunity. Ini adalah waktu yang Tuhan berikan, karena sebetulnya tadi malam kita bisa saja berhenti bernafas, tapi ternyata ini kita masih diberikan waktu untuk bekerja. Pertanyaan saya adalah, Anda mau bekerja sebagai averagers, Anda sebagai orang rata-rata, atau menjadi orang yang massive action, orang yang selalu positif? Dan Anda tahu, saya tahu, semua orang tahu bahwa blaming others is not menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam bukanlah kebiasaan orang hebat. Kebiasaan orang hebat itu adalah mencari solusi. Dan you remember, Anda ingat bahwa seorang manajer yang hebat, yang sekaligus adalah seorang pemimpin, apa sih intinya? Mengubah sesuatu. Dia memperbaiki, improve. Itu sebetulnya nomor 3 Mbak Ola yang kita belum sempat bahas, karena I don't know, bahkan di accountability pun saya belum memberikan ada hal-hal yang masih dilakukan, misalnya mengenai sidak gitu ya, inspeksi mendadak ya, bagaimana ada laporan yang diminta dari anak buah dan bagaimana kita mereview. I don't know, kalau memang minggu depan kita perlu tambah, karena ada juga improve continuously, continuous improvement itu penting sekali menjadi yang terakhir dan berkelanjutan. Tapi itu Pak, apa yang kita bahas hari ini adalah, ayo kita pilih menjadi manajer-manajer yang hebat, deliver results, dan akuntabilitas tadi itu penting sekali. Kalau secara singkat adalah sidak itu penting sekali, khususnya bagi teman-teman yang menjadi manajer yang usahanya di retail gitu ya. Dari pusat sudah diberikan SOP, dari pusat sudah diberikan banyak hal strategi, tapi ternyata di lapangan tidak terjadi apa-apa. Nah, salah satunya sebetulnya adalah Anda mesti melakukan sidak. Itu penting sekali untuk membangun akuntabilitas, sehingga orang itu melihat dan sadar bahwa bosnya bisa datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Kalau Anda telepon dulu mengatakan besok saya ke kantor jam 2 siang ya, semua kelihatannya baik ketika Anda datang. Tapi kalau Anda datang tiba-tiba, mungkin raknya berantakan, mungkin mereka lagi makan di belakang, dan Anda mesti membiasakan itu, membudayakan itu bahwa Anda bisa datang tiba-tiba. Hal yang lain adalah kalau Anda punya anak buah dan dia menjanjikan untuk melakukan sesuatu, maka Anda mesti telepon dia kalau dia tidak ada di kantor, dan tanyakan itu 2 hari 3 hari supaya mereka tahu bahwa apapun yang dikatakan di dalam tim itu pasti akan di cross check oleh manajernya. Seringkali kita meeting dalam seminggu dan kita baru ingat lagi seminggu kemudian ketika kita review. Untuk orang-orang tertentu ini tidak berhasil. Yang hal yang lain adalah bagaimana Anda melakukan coaching. Tapi intinya hari ini adalah, ayo Bapak dan Ibu, as a manager, sekali lagi Anda dan saya dibayar untuk deliver results, memberikan hasil terbaik. Dan kita sudah berbicara mengenai salah satu hal yang penting hari ini adalah delegasi dan juga akuntabilitas. Kira-kira seperti itu Mbak Ola. Baik, terima kasih Pak Eloy, Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Mari kita deliver result ya, good result pastinya untuk perusahaan atau organisasi kita. Semangat semuanya untuk kita semuanya, karena mungkin minggu depan bolehlah gitu ya kita bahas khusus bagaimana menghibur, menguatkan para manajer ini. Karena kebanyakan SMS dan juga WhatsApp yang masuk adalah menyudutkan dan menyalahkan atasan loh. Iya ya, benar. Kasihan loh. Iya. Minggu depan kita akan bahas ini lebih lanjut ya. Kita masih punya banyak waktu untuk membahas topik-topik yang lainnya. Anda juga boleh sampaikan topik apa kira-kira yang ingin sekali dibahas di Smart Motivation ya. Sukses untuk Anda semuanya. Doa kami Anda semuanya bisa melewati berbagai halangan dan rintangan. Dan kita harus pamit. Saya Lana Nurlija. Saya Zaluku, katakan yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.